Shalom, selamat berjumpa kembali. Saya senang, saya bangga, saya bahagia bisa bertemu dengan keluarga, rekan-rekan dan sahabat-sahabatku. Puji Tuhan. Malam ini kita akan belajar bersama-sama yang dimana ada salah satu keluarga lagi yang di Makassar membagikan di grup keluarga tentang tegas menegakkan kebenaran. Puji Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, ayat yang dibagikan di dalam kitab Wahyu. Waduh, luar biasa. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa kitab Wahyu ini tidak banyak orang yang menceritakan dan menjelaskannya. Tetapi malam ini kita akan belajar bersama-sama tentang kitab Wahyu ya. Puji Tuhan, sebab kitab Wahyu ini adalah kitab yang penuh dengan simbol-simbol, dan kitab ini adalah kitab penglihatan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Kita baca saja langsung di dalam Wahyu 14 ayat 14 sampai yang 20, tapi saya akan membaca 14 sampai yang 15. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Puji Tuhan. Kitab ini menceritakan atau mengisahkan tentang panen raya. Ya, tentang panen raya. Panen raya artinya memetik banyak. Ya, puji Tuhan. Kita ambil persamaan di dalam Amos ya, supaya kita bisa paham sedikit. Di sini tidak ada diceritakan tentang di Wahyu ini tentang kejahatan, namun di Amos ada diceritakan tentang kejahatan, namun bunyinya sama ya. Amos 3 ayat 13 saya bacakan, ayunkanlah sabit sebab sudah masak tuaian. Marilah iriklah sebab sudah penuh tempat anggur. Terus kita membaca di bagian C, sebab banyak kejahatan mereka. Ya, banyak kejahatan mereka. Jadi apa maksud dari kitab Wahyu ini? Apakah ini tuaian gandum benaran atau padi benaran, ataukah yang dimaksud adalah kita ini umat manusia ya. Saudara bisa menyimak dan saudara bisa menyimpulkan di dalam Yoel 3 ayat 13 dengan Wahyu 14 sampai 15. Kalau saya ini di Wahyu adalah tuaian umat manusia. Puji Tuhan. Saya senang keluarga yang selalu mau belajar membagikan kebenaran firman Tuhan. Ini lama sekali ya, lama sekali saya renungkan dan baca berulang-ulang. Saya takut untuk salah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara ketahui kembali bahwa video ini kita buat bukan karena konten atau kita mau main YouTube ya, tidak. Hanya kalau ini video yang kita rekam berdurasi panjang lebih dari 4 menit dan terus kita bagikan di WA, itu bisa putus-putus. Jadi ada keluarga yang minta supaya bisa dibagikan, dibuat di YouTube dulu, lalu linknya dikirim ke grup keluarga. Jadi kita dibikin YouTube apa adanya, mungkin penyampaiannya juga tidak begitu sempurna. Tetapi perlu kita ketahui bahwa kami benar-benar mau belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita lanjut. Tema yang dibagikan adalah tegas menegakkan kebenaran. Nah, apa hubungannya panen
dengan tegas kebenaran, menegakkan kebenaran. Tuhan Yesus menyampaikan kalau tidak salah di dalam Matius 13 ya, Matius 13 itu tentang perumpamaan seorang penabur. Ya, kita baca dulu supaya bisa kita pelan-pelan memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Ya, ayat 30 mengatakan, biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepadamu para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpullah gandum itu untuk dalam lumbungku. Puji Tuhan. Ini perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Lalang di antara gandum. Jadi lalang itu tidak berbuah, namun sifatnya tumbuh bersama dengan gandum, ya. Atau kalau kita di Sulawesi ya, kalau bahasa daerah kami itu adalah pare ya, pare atau padi. Padi dengan duku. Duku itu rumput. Itu tumbuh bersama. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, kalau padi dan rumput itu tumbuh bersama, tentu pemiliknya berhati-hati untuk mengambil tindakan mencabut rumput itu. Seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi dalam Matius, itu pemiliknya pasti membiarkan tumbuh bersama. Nanti jika waktunya panen padi, maka pemiliknya harus memanen semuanya, dan rumput akan dipisahkan dengan padi, gandum dengan ilalang. Ya, seperti itu. Saudara kekasih dalam Tuhan, kitab Wahyu menceritakan ini adalah panen. Bagaimana Tuhan Yesus, jika Tuhan Yesus datang untuk menuai jiwa-jiwa, maka semua akan dituai. Ya, ini mengisahkan tentang sebenarnya kisah akhir zaman. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita bercerita tentang kisah akhir zaman itu terlalu jauh ya. Jadi kita ambil dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Saya takut seperti ini, saudara kekasih dalam Tuhan. Jika masanya kita akan menghadap hadirat Tuhan, yang saya takutkan seperti ini. Jika hidup kita ini terus masih menerus hidup di dalam dosa, karena tidak sedikit orang Kristen seperti ini, saudara, menganggap bahwa Yesus itu adalah Yesus yang penuh cinta dan kasih terhadap umat manusia, yang selalu setia memegang janjinya, yang selalu menantikan umat-umatnya yang mau berpaling kepadanya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, saya juga membaca yang dikirimkan begini. Orang Kristen meremehkan hidup yang berintegritas, ya, seperti kebanyakan kita sekarang. Sedikit-sedikit dosa di sana sini dianggap bukanlah masalah besar, ya. Seperti yang dituliskan juga, iya, banyak memang orang Kristen seperti itu. Dosa kecil dianggap bukanlah masalah besar, berbuat dosa sana sini. Karena kenapa? Karena pada prinsipnya seperti ini. Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu maha pengampun. Memang Tuhan itu adalah kasih. Dia bukan pemilik kasih, tapi dia adalah kasih. Berarti Tuhan tidak akan pernah habis kasihnya terhadap kita. Namun saudara kekasih dalam Tuhan, saya takutnya seperti yang dibaca di dalam Wahyu. Ketika kita dituai, ketika Tuhan mengatakan semua sudah waktunya, dan terus kita hidup di dalam dosa, saya takut kalau kita seperti ilalang yang akan dikumpulkan dan dibuang dalam lautan api. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, apakah kita mau seperti ilalang, ataukah kita mau seperti gandum yang dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung? Lumbung menceritakan tempat kediaman sorga. Nah, pilihan ada dalam kehidupan kita masing-masing.
Mari seperti tema yang dikirimkan oleh anak kekasih kita Yelena, tegas menegakkan kebenaran. Hiduplah di dalam kebenaran. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Apapun bentuknya, apapun caranya, kita harus mengatakan tidak untuk kesalahan, tidak untuk dosa, dan iya untuk hidup di dalam kebenaran. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, apa hubungannya dengan Yoel tadi? Nah, Yoel tadi menceritakan bahwa dosa atau kejahatan manusia sangatlah banyak sekarang di dunia ini. Jangan sampai di antara kita termasuk golongan-golongan jahat. Puji Tuhan, saya senang, saya bangga punya sahabat keluarga yang selalu mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan ya. Boleh kita baca juga di dalam Matius 13 ayat 38, lalang ialah dunia, benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, lalang itu adalah anak-anak yang jahat. Menurut firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat 38. Apakah kita gandum atau ilalang? Keputusan ada di tangan kita masing-masing. Tegaslah menegakkan kebenaran dan tegaslah untuk meninggalkan kejahatan atau dosa-dosa yang selama ini yang kita lakukan. Puji Tuhan, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.